kumpulan amal soleh yang digunakan wasilah untuk berdoa, terkadang akan cepat mampu mengabulkan apa yang kita mohonkan. Apalagi kalau yang dimintakan adalah pengalaman meninggalkan perbuatan maksiat yang besar. Karena maksiat-maksiat itu jangan diikuti, jauhi, tinggalkan. Nanti saat butuh minta dengan amalan itu boleh, ayatnya ada. Yang nyuruh Allah, berarti Allah yang menetapkan jalan. Salah satu formulanya mengerjakan itu supaya semangat beramal soleh. Amal soleh itu kan cuma dua, kalau enggak if'al wala taf'al, do it, live it. Kerjakan, tinggalkan. Kerjakan salat, jauhi zina. Kerjakan kemudian infak, jauhi bohong. Kerjakan ini, tinggalkan ini. Anda cukup kerjakan, tinggalkan, dan dengan wasilah itu minta kepada Allah. Jelas di sini? Nah, ini mungkin doa banyak disampaikan tapi jarang terkabulkan karena pengertiannya terbalik. Yang ditinggalkan dikerjakan, yang dikerjakan ditinggalkan. Terus dengan pedenya minta, ya Allah mohon kabulkan. Susah. Kenapa? Naktah sauda. Ketika berbuat maksiat mulai ada penutup kemudian di cawan hatinya. Mulai yang ringan dulu begini, sehingga saat cahaya akan masuk tidak tembus. Sedikit-sedikit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu belum dengar adzan sudah ke masjid. Sekarang sudah dengar adzan masih belum semangat tuh ke masjid. Ini ada cawan nih yang ditutup. Makin keras lagi. Dulu masih nunggu qomat ke masjid. Sekarang sudah qomat mau dekat waktu sholat berikutnya gak ke masjid juga. Begini. Tapi kalau sudah begini, ini yang susah. Bahkan orang sholat pun masih disoal juga. Ngapain sholat? Tidak akan memberikan solusi. Soleh ya, ini udah begini, sulit. Karena itu ketika memohon kepada Allah, kalau makanannya haram, perangkatnya haram, maaf, minumannya haram, pakaiannya haram, itu anna yustajabu lidzalik, kata Nabi di hadis Muslim. Maka barangkali itu penyebab doa sulit dikabulkan. Bukan Allah nggak ngabulkan, ketika diberikan nggak tembus tuh, nggak masuk. Begini cara berpikirnya. Jadi Al-Fatihah mengajarkan kepada kita untuk istiqamah, menjadikan satu di antara 4 golongan Nabi, Siddiqin, Syuhada, dan orang soleh sebagai modal kehidupan, supaya salah satunya hidup kita ringan. Istiqamah. Kalau sudah istiqamah, maka apa yang diberikan? Limpahan tanpa batas. Quran surah ke-72 Al-Jin ayat ke-16. Saya selesaikan dulu yang ini ya sebelum pindah. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa allaw istaqamu, kan kalau mereka istiqamah 'ala at-tariqati, pada jalan yang telah kami tetapkan. Kata Allah, jalan hidup jadikan role model kehidupan Nabi. Contoh prakteknya, lihat Siddiqin. Kalau mau bertahap pelan-pelan, baca satu ayat amalkan, seayat amalkan, hadis satu amalkan, jangan banyak-banyak ya. Belajar meninggalkan larangan. Minggu pertama larangan di mata, jauhi larangan mata. Pekan kedua larangan telinga, pekan ketiga larangan lisan, sampai ke ujung kaki, sampai tubuh kita terbiasa meninggalkan larangan. Praktekkan. Kalau istiqamah, wa allaw istaqamu, kalau kalian istiqamah 'ala tariqati, pada jalan manhaj yang telah aku turunkan ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, aku akan limpahkan kepada mereka rizki yang tanpa batas. Karena kalau disampaikan dalam keadaan azan, itu berpeluang besar benarnya. Karena itu, dan Al-Quran tidak ada yang salah. Ma'an ghadaqa di ayat ini bukan berarti air, tapi gambaran dari limpahan yang tiada bertepi. Bukankah kalau dalam saat haus paling enak minum air? Bukankah kalau energi itu hilang, air yang datang bisa menguatkan kembali? Ya kan? Bukankah air bisa menjadikan yang kotor menjadi bersih? Maka rizki itu sifatnya luas. Bisa jadi kemudian materi, bisa uang, bisa ketenangan, bisa limpahan keturunan, dan sebagainya. Istiqamah.